Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh, bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pada video kali ini kita akan sharing-sharing pada teman-teman sekalian. Di temanya kali ini ialah membahas tentang gender. Kok kenapa ada bencong gitu ya. Banyak versi macam-macam bencong ya. Penyebutannya ada bencong, banci, dan apalah itu hantu belang dan apa segala macam. Ya gitu ya. Ada yang waria. Terserah kalian mau nyebut apa. Intinya temanya itu mengapa macam-macam ada gender kayak gitu. Seperti apa? Simak aja obrolan kali ini. Obrolan sama kamu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang juga bisa ngobrol-ngobrol kali ini ya sama teman-teman online, bukan offline. Karena ini online lah ya. Oke gitu aja ya. Dan salam sejahtera untuk kita juga. Dan oke lah, saya tamu di sini. Saya udah tahu lah namanya saya Butong. Tuan rumahnya Wakjal. Nama samaran begitu ya. Walaupun kami kembar, tapi beda. Di sana pakai kacamata, di sini tidak kacamata. Intinya ini bukan lagu, bukan intinya kacamata, tapi ini bukan lagu, kawan. Oke, langsung aja mulai obrolan dari tuan rumah ya. Temanya, mengapa macam gender bencong tuh kok banyak? Mengapa alasannya dan ada berapa macam? Gitulah. Oke, langsung aja dari tuan rumah mulai duluan. Oke. Silahkan tuan rumah. Pak Jal. Saya akan melanjutkan aja ya kan. Begitulah. Oke, baiklah. Wakjal akan membahas di tema kali ini. Seperti judulnya, mengapa macam kok ada gender bencong dan ada beberapa banyak. Oke, sebelumnya kita jelaskan. Bencong adalah suatu perilaku manusia yang secara dibuat-buat. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua gender, satu cowok, satu cewek. Bahasa lainnya juga laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua itu pengertiannya. Bencong kamusnya sebenarnya nggak ada. Itu ada karena buat-buatan manusia itu sendiri. Dan mengapa bisa kayak gitu jadi bencong? Mungkin secara tidak sadar, saya psikologi begini saya jelaskan. Pada dasarnya orang itu normal, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan gitu ya. Biasanya sering terjadi itu bencong sendiri laki-laki dan juga ada juga tomboy. Tomboy itu perempuan, cuman dia lebih suka ke gaya laki-laki ya. Cuma gini ya kita bahas tema kali ini bencong gitu ya. Laki-laki yang berubah jadi perempuan gayanya. Sebelumnya mungkin ya secara tidak sadar sebelum terjadinya bencong mereka ngobrol ya antara kumpul-kumpul sama kawan-kawan laki-laki, bisa juga enggak, mungkin dia bisa juga karena terbuli dia menyendiri, dia bergaul sama perempuan, bisa tidak sadar dia bisa berubah gitu ya, tergantung versi dia. Bisa karena dia bergaul sama laki-laki nggak nyambung atau nggak enak jadi dia berubah temanan sama perempuan ya gitu ya. Atau enggak dia memang nggak bergaul sama laki-laki, dia lebih banyak perempuan, bisa jadi begitu juga. Dan kenapa kalau misalkan tapi pacaran sama perempuan ya kenapa nggak bisa jadi bencong? Nah saya jelaskan begini, kalau pacaran itu secara tidak sadar kan itu karena pacaran ya antara kita dan dia, jadi dua orang, itu tuh nggak bisa dibencong. Yang namanya pacarannya sekedar jumpa temen udah. Kalau terjadi bencong ini karena udah bergaul sama perempuan lama dan waktunya lebih banyak dituangkan di situ sehingga menjadi bencong. Pertama-tama ya pelan-pelan, bisa jadi suruh kawannya berpakai pakaian ini atau suruh jalan dan lama-lama secara tidak sadar ngikut.
Wah, itu dari suara, gaya jalan, dan pakaian juga. Jadi begitu intinya. Dan cepat atau lambat seiring pasti berubah. Ya, itu tadi karena mungkin bisa depresi, berubah pergaulannya semacam, atau banyaklah macam-macam terjadi tergantung situasi sebenarnya. Dan saya tidak bisa menjamin seperti apa, cuman intinya kayak gitulah, gara-gara bergaul sama perempuan sehingga jadi kayak gitu. Tapi ada juga yang bisa orang nggak bisa jadi bencong. Cuman kalau dia agak ini ya, ada pasti jeda-jeda. Tapi kalau tiap hari bro sama perempuan, otomatis jadilah itu bencong. Nah itu secara garis besarnya ya. Saya mengasih nilai 80% gitu. Jadi ya itulah, itu yang secara taraf mengapa bisa jadi bencong ya begitu. Cuman gender ini yang lebih unik kalau kita lihat banyak di daerah-daerah lain gitu. Kalau nggak salah ya di Thailand tuh ada beberapa macam gender gitu ya. Cuman nggak tahu kok kenapa kok bisa macam-macam banyak gender gini. Saya pun aneh begitu ya kawan-kawan. Jadi apa tujuannya dan maksudnya gitu ya? Apakah mungkin supaya jadi terkenal atau apa ya nggak tahu juga ya. Kalau banci waria atau apapun tuhan sebutnya, kalau di Thailand tuh nggak ketara gitu, maupun di daerah luar Indonesia. Mereka bencongnya cantik gitu, kayak melebihi kayak cewek-cewek pada umumnya gitu ya. Karena mungkin apakah mereka mengeluarkan duit lebih? Ya, mengeluarkan duit lebih. Jadi sehingga nggak bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Karena mirip kali perempuan yang cantik itu. Ada yang kelaminnya dipotong, ada yang enggak, tergantung si apa orangnya ya. Jadi gitu. Itu yang membuat macam-macam banyak gender tergantung selera orang ya. Tapi kalau untuk bencong luar Indonesia ya oke-oke gitu ya. Cuman tuh di dalam agama tidak diperbolehkan ya. Yang membolehkan orang itu sendiri itu namanya ya aneh ya. Mungkin tuh hak mereka cuman ya aneh lah intinya. Jadi ya begitu. Mengapa bisa jadi seperti itu ya begitulah yang saya ceritakan gini. Seperti yang awal saya ceritakan nih. Jadi ya gitulah. Gimana menurut pendapat Butong mengenai hal seperti ini? Sungguh aneh nggak? Kalau dari Butong sendiri ya sangat aneh dan sangat disayangkan gitu ya. Perilaku-perilaku ini sebenarnya tidak patut ditiru ya, tapi banyak juga yang meniru karena itu tadi depresi, ya itu tadi ya. Jadi mereka meniru karena nggak ada kawan, jadi mereka mencoba hal yang baru sehingga mereka jadi seperti itu ya. Karena gini lah, karena penciptaan manusia itu tadi laki-laki perempuan cuma dua, cuman makin orang dikasih akal dan pikiran udah tambah usia makin aneh gitu ya. Jadi ya itu terbawa suasana. Jadi yang sudah jadi bencong apa segala macam kalau bisa jangan seperti itu lagi gitu ya. Kembali ke awal gitu ya. Jangan dibuat lagi, ya stop lah gitu. Karena ya banyak nanti di akhirat dipertanyakan gitu ya. Mengapa menjadi seperti itu dan gimana gitu ya. Ya setiap perbuatan dan amal kita ini pasti ada tanggung jawab kan, jadi itu dan ditanya. Jadi janganlah ditambah lagi dan kalau bisa hilang gitu ya. Kegiatan-kegiatan merusak moral gitu ya dan tidak patut. Jadi ya gitulah intinya tambahannya. Jadi dan juga kayak boti yang kayak udah boti bergaul kayak bencong-bencong orang cing kayak macam kayak yang kita tahu bukan berarti semua ya, hanya beberapa gitu, nggak maksud ngejas atau apa gitu, ini cuma cerita yang kalian lakukan kayak gitu yang kayak macam kayak ada genit-genitnya rubah-rubah lah gitu dan seperti nanti terbawa gitu ya, terbawa sampai lama. Yang lebih mengerikan kalau kalian udah menikah sampai kayak gitu juga malah hancur gitu ya, karena udah terbawa suasana, udah dikendalikan hawa nafsu sehingga jadi ya berubah lah kawan. Jadi ya
sebelum Anda menyesal di kemudian hari nanti. Begitulah. Ya begitulah kawan, hancur kali pun. Ya rusak generasi mendatang nih. Dari sekarang dan sampai akhir. Mungkin gitu aja topik obrolan kali ini. Intinya itulah, tidak jauh-jauh dari apa kita ceritanya, tapi seperti itulah terjadinya. Lebih kurang. Dan kalau tidak percaya, tanyakan aja. Dan pasti mereka tidak menjawab. Kalau Anda mau mengetahui rasanya, coba aja. Tapi ya, saya nggak menyarankan ya. Ya, memang kayak gitulah adanya itu. Bencong itu, cari karena bergaul sama perempuan, mungkin ya. Berubah aja. Lebih beda sama pacaran. Pacaran nggak membuat jadi bencong. Kayak kan dia tunggal. Kalau bencong kan pergaulannya situ perempuannya banyak kali dia sendiri. Jadi terbawa suasana. Jadi gitu. Mungkin sampai sini pembahasan kita kali ini. Ini hanya sedaran sharing-sharing. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Ya kalau yang merasa ya berubah. Bukan karena saya salah atau apa. Ini namanya sharing. Kayak gitulah intinya. Apabila ada salah kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan wajah akhirin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali. Dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selalu waspada.